Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, tadi kaget aja udah mulai ternyata. Langsung mulai. Tapi Bang, sebelum aku mulai, Iya. aku punya lagu spesial sesuai banget sama tema kita hari ini, Bang. Lagu apa, Dok? Ada lagu, Ini Bang. nggak ada di skrip loh. Ada lagu. Lagu dari siapa? Lagunya Kakak Glenn. Kakak Glenn yang sesuai dengan tema hari ini. Sesuai. Ya, lagu yang judulnya mana? adalah Akhir Cerita Cinta. Emang gimana, Dok? Sandiaga kah selama Uno ada. Untung nggak ada orangnya loh, Dok. Untung orangnya udah keburu pulang. Itu nggak ada orangnya, Dok. Itu nggak ada orangnya. Kita bahas hari ini temanya, Bang. Jalan politik Sandiaga Uno. Betul, Pak Sandiaga Uno ini siap maju di pemilu untuk jadi capres maupun cawapres. Betul. Kalau kita melihat bahwa kalaupun Pak Sandiaga Uno maju, pasti ada satu syarat mutlak yang dipilihnya. Apa itu? Untuk menjadi pasangannya. Apa itu? Tidak hobi berkuda. Karena trauma 2019. Trauma. Benar. Tapi kalau kita lihat juga karir politik Pak Sandiaga ini cukup mengejutkan di 2019. Kenapa? Karena awalnya di 2019 yang sering disebut jadi wakilnya Pak Prabowo pada waktu itu adalah Mas AHY. Betul. Semua ya. media setiap hari bahasnya AHY. Last minute Sandiaga Uno. Tiba-tiba. Tapi kita yakin Pak Prabowo itu punya alasan sendiri kenapa memilih Pak Sandiaga Uno. Kinerja. Bukan. Karena ketekunannya. Bukan. Tapi Lebih banyak uangnya daripada AHY. benar. Karena memang memilih teman yang pasti-pasti aja. Betul. Memilih teman yang pasti-pasti aja. Betul. Tapi Bang ya, kalau kita ngomongin jalan politik Sandiaga Uno, Oke. kita coba lihat dulu jalan karirnya Pak Sandi. Boleh. Awalnya itu dia dari seorang pengusaha. Oke. Cawapres. Oke. Cawapres habis itu jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Sampai sini udah bener nih. Nah, YouTuber. Tiba-tiba dia jadi siap untuk ikut Pilpres 2024. Bang. Harusnya jadi YouTuber aja. Itu udah benar padahal. Karena secara fakta Pak Sandiaga Uno ini masuk 5 besar pejabat dengan subscriber terbanyak. Oh iya. Betul. Yang pertama Pak Jokowi. Subscribernya jutaan. Jutaan. Lebih dari 1 juta. Pengikut sosial medianya ya? Betul. Wajar. Presiden. Iya benar. Pemilu aja dia menang, masa subscriber kecil? Betul, pasti. Yang kedua, Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok. Pak Ahok, subscribernya 1 juta. 1 juta betul. Mungkin prinsipnya Pak Ahok gak apa-apa kalah di Pilgub, yang penting tidak kalah di subscriber. Benar, karena yang penting sekarang subscriber. Betul. Yang ketiga, Pak Ganjar Pranowo. Oke. 900.000. Kok bisa? Gubernur sosmed. Wajar, ya benar. Yang keempat, Pak Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta. Berapa itu? 800.000. Kok bisa? Karena setiap kali sidak, acting marah-marahnya bagus. Oh iya, jadi orang pada suka nontonnya. Iya, benar. Setiap kali sidak marah, kok actingnya bagus, Pak. Iya, oke. Dan yang terakhir, Pak Sandiaga Uno. Berapa, Bang? 700-an ribu Sandi Uno TV. 700.000. Tahu nggak kenapa bisa 700.000? Kenapa? Karena Pak Sandiaga Uno pernah bikin video prank. Di 2019 dan Satu Indonesia ke prank. Apa tuh? Deklarasi kemenangan padahal kalah. Nah itu dia. Itu ya. Benar. Itu Iya. yang bikin melejit subscribernya tuh. Bang, tapi Bang kita ngomongin Pak Sandi, mau gimana pun dia tetap jauh lebih kaya daripada kita, Bang. Betul, Dok. Bang Gian harus tahu, Pak Sandi itu pernah masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Asia, Bang. Berapa harta kekayaannya? Total kekayaannya itu menurut artikel yang dibaca 10 triliun. 10 triliun. Itu Bang, kalau kita beliin telur gulung, satu Indonesia kegulung, Bang. Kita jadi telur gulung, Bang. Betul. Bang, dan aku pernah baca juga, ternyata Pak Sandiaga tuh berhasil sampai di titik ini tuh nggak semudah itu. Ada prosesnya? Tahun 1998 dia tuh pernah jadi pengangguran, di PHK. Di PHK? Di PHK sampai dia jual perhiasan istrinya, Bang. Wih. Dan sekarang lihat dia jadi berhasil dan sukses, Bang. Betul. Ini menunjukkan, Bang, aku jadi punya pesan untuk istri-istri, Bang. Apa? Untuk semua istri-istri yang nonton, kalau misalnya kalian punya suami dia gagal bikin sampai jual perhiasan, tinggalkan. Kenapa? Karena suami kalian bukan Sandiaga. Perlu diingat. Betul. Dan yang terakhir aja, pesan moral kita. siap nyapres itu boleh aja. Oke. Yang namanya siap semua orang bisa siap. Ya. Tapi yang perlu kita ingat, masyarakat Indonesia itu butuh juga yang sigap. Kenapa? Karena masyarakat sudah lelah berharap. Nama saya Aldo. Dan saya Rinto Harahap. Sawadikap. Oke, terima kasih teman-teman dari komisi.co, ada Gian dan juga Aldo. Tadi terakhirnya ini ya, Gian namanya Gian ya, bukan Rinto Harahap ya. Itu udah almarhum loh.
Oke, terima kasih teman-teman dari Komisi.co. Tadi penampilannya sekaligus menutup Political Show pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada founder Sirius Network, Mas Hasan Nasbi, yang sudah mau mengulas tadi peluang seorang Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan kita akan ketemu Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai ketemu minggu depan di Political Show.